nih kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Syukurlah, boleh minta waktunya sebentar untuk berbincang santai. Baiklah Pak, di sini saya ingin menanyakan sesuai dengan pengalaman Bapak, kira-kira selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi antara kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau bukan moral seperti itu Bapak? Untuk mengidentifikasinya biasanya kita melihat permasalahan yang ada yang tidak terkait dengan administrasi maupun hukum, itu yang biasanya kita lakukan. Baik Bapak, dalam pengambilan keputusan pasti pernah dihadapkan dengan dua situasi nih. Yang keduanya itu sama-sama penting dan sama-sama benar. Dan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan jika dihadapkan dengan kasus seperti itu? Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan jika dihadapkan dengan dua situasi yang sama-sama penting begitu, biar mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang pertama, kita meminta pendapat warga sekolah. Kita meminta pendapat warga sekolah, kira-kira yang mana kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian juga kita mempertimbangkan dari beberapa sisi dengan melihat dari sudut pandang dan rasa peduli terhadap dan tidak merugikan orang lain. Ya, pasti harus melihat pendapat dulu ya. Ya, kemudian mempertimbangkan agar keduanya tidak merasa rugi. Tidak dirugikan. Baik, langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Kita melihat dulu dari sisi positif negatifnya, kemudian meminta pendapat warga, membuat kesimpulan akhir. Kesimpulan tersebut berdasarkan dari masalah tersebut, berdasarkan pada aturan yang berlaku yang mengutamakan kepentingan bersama. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjut. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Apa kira-kira yang efektif untuk pengambilan keputusan tersebut seperti itu? Efektif. Iya. Mengidentifikasi masalah itu yang pertama. Kemudian mengumpulkan informasi, artinya informasi yang relevan. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari solusi. Kemudian kita mempertimbangkan kembali sebelum kita mengambil keputusan tersebut. Ditambah lagi memanggil secara personal orang yang terkait dengan permasalahan tersebut. Iya ya, banyak langkah yang dilakukannya Pak ya. Cara efektifnya mengidentifikasi, kemudian mencari tahu informasi bagaimana kebenarannya seperti itu Pak ya. Kemudian diklarifikasi langsung atau dipanggil langsung bagaimana pernyataan orang yang menghadapi Pak ya. Artinya secara face to face kita berbicara. Baik Bapak, dalam melaksanakan pengambilan keputusan pasti Bapak pernah nih dihadapkan dengan tantangan. Bagaimana tantangan yang Bapak hadapi biasanya? Tantangan kita hadapi biasanya ada rasa keadilan dan rasa kasihan atas perlakuan yang sama pada semua orang. Kembali dilema gitu ya Pak ya. Iya, kembali Apakah dilema. keputusan yang ditekan ke depannya, bagaimana kepentingan mereka ketika itulah tantangan pada diri sendiri jadinya ya Pak ya. Iya. Baik Pak, untuk yang pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan misalnya nih dalam pengambilan keputusan ketika Bapak menghadapi dua masalah tersebut?
Bapak menyelesaikan di situ langsung atau terjadwal? Mengambil keputusan apakah terjadwal atau diselesaikan di situ juga atau mempertimbangkan luar bagaimana? Yang sudah secara aturan sebenarnya sudah kita buat. Secara aturan sudah kita buat, kita tentukan, namun ada pertimbangan dari sisi lain. Kemudian juga cara biasanya kita mengatasinya di tempat. Kita atasi di tempat, kita nggak mau berlarut-larut dengan cara kita langsung menyelesaikan di tempat dengan mencatat di buku pembinaan, kita catat di buku pembinaan dan kemudian ditandatangani oleh orang yang bermasalah tersebut dengan keterangan dari apa yang menjadi permasalahan tersebut. Itu yang bisa kita lakukan. Berarti langsung diselesaikan dengan saja, Iya. biar nggak panjang lagi masalahnya seperti itu ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, selama ini ketika Bapak mengambil suatu keputusan, ada tidak orang tertentu atau faktor yang mendukung pengambilan ini? Dalam arti berdasarkan ini Bapak dapat mempertimbangkan, oh iya ada juga solusi. Nah, ada nggak faktor ataupun orang yang menjadi mendukung Bapak seperti itulah? Yang pertama faktor pendukungnya yaitu kita dibantu oleh warga sekolah, terutama wakil kepala sekolah. Kemudian juga kita mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi, makanya kita memanggil orang yang mempunyai permasalahan tersebut. Jadi kita meminta pendapat sehingga itu yang dapat membantu persoalan-persoalan tersebut. Hubungannya ya Pak dengan warga sekolah, kemudian ada masukan dari Wakasek ditambah orangnya langsung. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari pengalaman Bapak. Nah, contoh kasus yang seperti apa yang pernah Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan guru di sekolah ini Pak? Sebenarnya kita pernah menjumpai hal seperti itu. Ada kasus contoh seorang guru. Pada saat itu guru tersebut datang menyampaikan bahwasanya anaknya sakit keras. Ya, saya berpikir cuma izin 1-3 hari kemudian saya berikan. Tapi di hari ketiga beliau datang lagi dengan sebuah problem bahwasanya anaknya sakit keras, dioperasi dan butuh pengawasan. Jadi Bu, pada kasus ini yang mengawas, saya juga bertanya apakah nggak bisa dibantu, diberitahukan kepada saudara atau keluarga. Ternyata beliau mengatakan tidak bisa. Dia minta izin kurang lebih 1 bulan saya minta izin. Jadi saya pun Bu, secara aturan sebenarnya itu nggak boleh. Tapi kita di sinilah Bu, muncullah kita mengedepankan sisi kemanusiaan. Akhirnya kita ngambil solusi supaya tidak ada yang dirugikan. Artinya seperti ini Bu, beliau bisa mengurus anaknya, kemudian siswa kita juga mendapatkan hak untuk belajar dari si anak, si ibu. Nah, si ibu tadi, akhirnya kita ambil sebuah kebijakan bagaimana kalau ibu mencari dulu pengganti ibu di sekolah ini. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah dapat beritahukan, kalaupun tidak dapat beritahu secepatnya biar kami dari pihak sekolah itu membantu untuk mencari. Saya juga dibantu oleh Wakasek Bengkulu. Pada akhirnya proses itu bisa kita
bisa kita selesaikan, ya akhirnya guru tersebut bisa izin selama kurang lebih 1 bulan dan penggantinya bisa kita dapat. Akhirnya saya rasa dalam pengambilan hal seperti ini tidak ada yang dirugikan gitu, iya. Di satu sisi ibu bisa menjaga anaknya, di satu sisi juga peserta didik bisa mendapat haknya belajar yang tadi dibantu oleh guru yang menggantikan dia tersebut. Jadi tak selamanya harus sesuai peraturan ya Pak ya, ada yang membuat kita harus mempertimbangkan bagaimana sih sebenarnya kondisi guru tersebut, Iya, Bu. yang kemanusiaan tadi ya Pak ya. Artinya Bu, kita juga nggak boleh kaku dalam menerapkan sebuah aturan harus seperti ini, tapi kita lihat dulu dari segi mana kita membuat sebuah peraturan itu harus diterapkan, atau ada nggak langkah-langkah yang bisa menyelesaikan tanpa menimbulkan si guru ataupun si anak tadi. Itu dalam contoh kasus guru itu yang pernah kita hadapi di sekolah ini. Ada solusi yang terbaik gitulah ya Pak ya. Iya. Memang berat tantangan ibu rumah tangga sambil bekerja, tantangannya seperti itu ya Pak. Itulah dibilang bu wanita hebat tadi, di satu sisi rumah tangga mesti beliau mengcover, di satu sisi profesi dia juga harus ditanggung-jawabi juga. Baiklah Pak, sangat menarik pembahasannya. Bapak selaku pemimpin di sekolah ini masih mempertimbangkan dan memperhatikan bagaimana keadaan anggotanya, bagaimana keadaan ibunya seperti itu Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kasus itu saja Pak yang Bapak pernah hadapi, atau dengan guru saja, atau mungkin ada kasus terkait dengan disiplin guru lainnya seperti itu? Kalau ada yang saya rasa untuk pengambilan keputusan yang dirasa berat tidak ada. Itulah saya rasa pengalaman saya yang seperti yang ditanyakan di awal tadi. Misalnya kasus yang memang pertimbangannya tidak Pak ya, tidak terlalu berat sekali, mungkin bisa diajak kerjasama seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau kasus ke peserta didik ya sama juga seperti itu. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan peserta didik Pak, atau orang tua peserta didik? Apakah pernah Bapak mengalami dilema etika, atau bagaimana Bapak menyikapi apabila kasus tersebut terjadi seperti itu? Kasus untuk peserta didik banyak kita hadapi, apalagi di daerah kita yang memang boleh kita katakan kesadaran untuk bersekolah mungkin belum terlalu seperti yang kita katakan. Salah satu contoh kasus yang pernah saya hadapi, ada satu orang peserta didik kita, ada mungkin dia merasa sekolah itu mungkin hanya tidak kewajiban, melanggar aturan, kemudian datang terlambat, ya dengan segala macam Bu. Kita nasihati, ternyata itu juga nggak mempan. Kita berikan surat peringatan, panggilan orang tua sampai 3 kali kita panggil. Memang sih awalnya si orang tua mungkin merasa itu Wajar gitu ya? wajar, tapi setelah kita tidak ada perubahan pada si anak, tidak ada perubahan sama si anak, kita terakhirnya kita ingin mengeluarkan, tapi ternyata Bu, orang tua datang memelas dengan berurai air mata, curhat lagi sama kita, dengan intinya bagaimana si anak tadi jangan sampai dikeluarkan, dialah anak satu-satunya, laki-laki harapannya. Di satu sisi Bu, guru-guru yang lain itu sebenarnya udah enggak mau lagi untuk membina, Menyerah gitu. sudah menyerah. Nah betul Bu, sudah menyerah. Disitulah Bu, saya selaku pimpinan harus mengambil satu keputusan. Saya hanya mengedepankan Bu, bagaimana supaya anak ini tadi tidak putus bersekolah. Akhirnya kita buat sebuah komitmen dengan orang tua, boleh dia bersekolah, tetapi ada rasa tanggung jawab orang tua mendidik anaknya juga di sekolah, di rumah maksud saya Bu ya, kami di sekolah. Jadi ada kerjasama
sama-sama menerima informasi antara guru dengan orang tua di sekolah tersebut. Saya rasa itu kasus yang paling berat yang pernah dihadapi untuk peserta didik. Oke, Pak. Dalam pengambilan keputusan, pernahkah Bapak mengalami setelah mengambil keputusan, kemudian tiba-tiba merenung atau teringat, benar tidak ya keputusan saya ini, atau ada tidak ya yang dirugikan? Pernah nggak tidak Bapak berpikir seperti itu? Atau mungkin setelah Bapak memutuskan, Bapak merasa sepertinya kurang tepat saya mengambil keputusan ini. Apa saya kembali, kaji lagi, ulang lagi ya, ajak lagi musyawarah atau bagaimana Pak? Dalam setiap keputusan yang setelah kita membuat sebuah keputusan, memang sering kita sering termenung, kira-kira keputusan yang saya ambil tadi benar apa tidak? Kan seperti itu kan, Bu? Iya. Ada nggak yang dirugikan? Adakah pihak yang dirugikan seperti itu? Tapi saya pikir, Bu, memang mau tidak mau saya harus mengambil satu keputusan. Makanya terkadang keputusan saya itu, Bu, yang salah satunya adalah mengutamakan tidak ada yang dirugikan. Tapi yang saya utamakan adalah, Bu, dari sisi kemanusiaan, Bu. Itulah yang mungkin bisa membuat pihak lain pun mengerti, pihak yang merasa dirugikan pun mengerti gitu loh, Bu, dengan keputusan yang saya ambil tadi. Saya rasa itu, Bu. Berarti dalam mengambil keputusan itu Bapak masih tetap memperhatikan peraturan juga, tapi tetap satu sisi mengedepankan sisi kemanusiaan, Pak, yang memang sangat penting sekali ya Pak ya, tidak selalu peraturan sesuai peraturan, ada juga dengan pertimbangan. Dan saat pertimbangan ini salah, tidak saya yang ada seperti itu ya Pak ya. Cuma berharap ketika sebelum memutuskan sudah dipertimbangkan untuk tidak sama-sama dirugikan, gitu ya Pak ya. Dari pengalaman Bapak lah, semua perjalanan dalam pengambilan keputusan ini, dari proses yang sudah Bapak lalui dihadapkan dengan dilema etika, kemudian mengambil keputusan, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari hal tersebut? Sudah pasti kita menambah ilmu dan wawasan dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan biasanya saya mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kemudian dengan pertimbangan yang kira-kira sudah baik dan benar. Itu yang biasanya kita lakukan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya aktivitas Bapak dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri